Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari diduga mencuri sepeda motor, kakak adik digerati di masa, hingga rumah terbakar di Perigen, motor, HP hingga uang tunai puluhan juta rupiah ikut hangus. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Puluhan rumah di kawasan pesisir utara di kota dan kabupaten Pasuruan terendam banjirop atau luapan air laut Senin 5 Juni. Selain menerjang rumah, airop juga meluber ke jalan raya. Anggota Satpol Airut Polres Pasuruan Kota, Aibda Laswanto menyampaikan ketinggian banjirop bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Di kota Pasuruan menerjang di Kecamatan Pangurjo, sedangkan di wilayah Kabupaten Pasuruan menerjang Kecamatan Kraton, Lekok, serta Kecamatan Nguling. Pantauan hari kedua, Selasa 6 Juni, banjirop masih merendam puluhan rumah di kawasan pesisir utara Pasuruan Raya. Ketinggian air masih tetap seperti hari sebelumnya. Masyarakat di kawasan pesisir diharapkan bisa bersabar, karena banjirop akan berlangsung hingga selama sepekan. Banjirop mulai naik pada pukul 10 hingga 12 siang. Pantauan di lokasi, banjirop di kawasan kota Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Pangurjo di Kelurahan Mandaran Rejo, ketinggian air mulai meluber ke Jalan Raya Mandaran Rejo. Ketinggian air di jalan raya mencapai 30 cm. Kendaraan roda 2 dan roda 4 harus ekstra waspada apabila melewati jalan tersebut, karena genangan air mengganggu laju berkendara. Warga yang rumahnya kebanjiran airop hanya berharap kepada pemerintah setempat supaya mengatasi permasalahan tahunan tersebut. Sebuah mobil pick-up di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan menabrak median jalan pada Selasa siang 6 Juni. Akibatnya, pick-up tersebut sempat tersangkut di atas median jalan hingga merobohkan tiang lampu penerangan jalan umum atau PJU. Insiden kecelakaan tunggal mobil pick-up di Raci itu terjadi sekitar pukul 1 siang. Manap, 44 tahun, salah satu saksi mata mengatakan, mobil bernopol P8608VH itu melaju kencang dari arah jalur Surabaya menuju Probolinggo. Tiba-tiba saja, mobil pick-up di Raci tanpa muatan tersebut hilang kendali saat melintas tepat di depan kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan. Saking kerasnya tabrakan, pick-up tersebut merusak fondasi median jalan. Beberapa pot tanaman juga hancur disasak. Bahkan, sebuah tiang PJU juga roboh terkena hantaman pick-up. Kejadian ini tidak menimbulkan korban karena kondisi jalan yang sepi pada saat kejadian. Tapi, sempat menimbulkan kemacetan karena kabel tiang lampu menggantung ke jalan. Sementara, si sopir pick-up mengakui kalau dirinya mengantuk. Sopir asal Jember ini hilang konsentrasi karena kelelahan usai bergadang mengantarkan kelapa ke Sidoarjo. Petugas kepolisian sempat berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Siang hari sekitar pukul 2 siang, mobil pick-up di Raci tersebut berhasil diderek ke Mako Satlantas Polres Pasuruan. Arus lalu lintas di ruas jalan nasional dari arah Surabaya ke Malang di Desa Ngerong, Kecamatan Ngepol, Kabupaten Pasuruan, Rabu pagi 7 Juni terganggu. Itu setelah dua truk terlibat kecelakaan. Dua truk yang terlibat kecelakaan itu adalah truk tangki air bernopol N8934TJ yang dikemudikan Anto Wijayanto asal Porong, serta truk tronton S8235UR yang disopiri Sutrisno, 44 tahun, warga Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kantilantas Polsek Gempol, Ibda Hendik Arianto menjelaskan, truk tangki air berjalan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di ruas jalan setempat, menabrak dari belakang tronton di depannya yang berjalan searah. Tronton itu muat tepung. Akibat tabrakan itu, di depan truk tangki muat air ringsek parah, sementara sopir tak alami luka berarti. Untuk truk tronton, bemper belakang alami penyok. Kecelakaan itu juga membuat arus lalu lintas di Ngerong depan PT Indofood sempat macet panjang. Kemacetan baru terurai usai dua kendaraan berhasil dievakuasi. Hendrik menyebut penyebab kecelakaan dikarenakan kurang kehati-hatiannya sopir truk tangki air. Sempat kabur saat ketahuan mencuri motor, terduga maling motor ditangkap warga di Dusun Kresek, Desa Grati Tunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Terduga pelaku yang merupakan kakak dan adik ini sempat diajar massa. Keduanya melakukan pencurian sepeda motor di Desa Sadangrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Mereka adalah Abdul Wahid, 39 tahun, dan adiknya Yasin, 35 tahun, warga Dusun Pendopo Timur, Desa Meranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa terjadi pada Kamis 8 Juni siang. Saat hendak mencuri sepeda motor, aksi mereka dipergoki oleh korban dan warga sekitar, kemudian kabur. Setelah itu, keduanya terjatuh dari motor dan akhirnya ditangkap dan dimasa oleh warga yang geram.
PLT Kasihmas Polres Pasuruan Kota, Aibda Junaidi menuturkan, pihaknya telah menerima informasi tentang aksi pencurian dan terduga sudah diamankan. Terduga maling masih bersaudara. Saat melarikan diri, korban dan warga sekitar langsung mengejar mereka. Saking paniknya, mereka malah terjatuh dari motornya. Junaidi mengungkapkan bahwa pelaku terjatuh sendiri saat melewati wilayah Ngerati. Warga yang sudah geram langsung mengajar keduanya. Mereka diajar massa hingga babak belur. Bahkan Abdul Wahid sampai mengalami patah tulang kering di kaki kanan, sementara adiknya, Yasin, mengalami luka di tangan hingga kakinya. Keduanya sempat dilarikan ke RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapat penanganan medis. Kini keduanya dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan. Asap tiba-tiba mengepul dari rumah milik Ahmad, 60 tahun, di lingkungan Palembon, Kelurahan Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan. Namun pemilik rumah sedang keluar, hanya ada Katin, 80 tahun, ibu korban. Warga pun langsung panik pada Jumat 9 Juni pagi itu. Beberapa warga masuk ke rumah korban dan menyelamatkan Katin, sementara warga yang lain kerja bakti memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung 1 jam kemudian api pun padam, tak sampai menjalar ke rumah warga lainnya. Meski demikian, seisi rumah di Jalan Palm Jaya, Gang 1 RT 1 RW 2 itu hangus terbakar. Mulai 1 unit motor Honda Beat, 1 buah HP, 3 unit televisi, 1 mesin cuci, dan uang tunai 20 juta rupiah. Semuanya tak terselamatkan. Kerugian material ditaksir sekitar 200 juta rupiah karena ada barang elektronik, motor, hingga uang tunai ikut terbakar. Ahmad sendiri tidak menyangka rumahnya akan terbakar. Dia sendiri bersama istri dan anaknya sedang keluar rumah. Di rumah hanya ada ibunya yang sedang menonton televisi di ruang tamu. Warga sekitar sebenarnya sudah berusaha menyelamatkan barang-barang milik Ahmad, namun memang tidak semua barang berhasil diselamatkan. Setelah api padam, petugas Polsek Perigen tiba di lokasi dan melakukan olah TKP, termasuk meminta keterangan dari pemilik rumah dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Kapolsek Perigen, AKP Sugianto, menjelaskan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini, hanya kerugian material. Untuk penyebab kebakarannya diduga karena korsleting listrik.